Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Sekarang udah tanggal 1 April ya. Ini harusnya kita itikaf ini ya. Malam-malam nih udah jam 12.36. Malah itikafnya ngurus dunia. Oke, kita sebentar aja. Kita akan belajar lagi. Kita akan bahas lagi tentang CPRO nih teman-teman ya, karena kemarin di stream saya dapat info bahwa laporan keuangan dari si CPRO itu udah keluar nih, tapi belum muncul di belum disubmit ke BEI nya kayaknya, baru nongol di web perusahaan nih ya. Jadi ada info yang di sharing sama teman-teman bahwa annual reportnya ini udah muncul. Good news katanya ya. Nih, pendapatan year on year naik, laba bersih juga naik, ekuitas naik, liabilitas turun, jempol semua. Nah, apakah dengan dapat 1, 2, 3, 4 jempol ini di hari Senin besok ya harganya akan meroket? Nah, ini menarik nih. Kita akan coba review dan kita ulas lagi siapa sih si saham gocapan ini dan kenapa ini bikin penasaran buat saya ya, karena harganya masih di gocapan di 50 perak, tetapi kalau kita ekspor dari laporan keuangan ini revenue-nya, stream revenue-nya ini menarik nih, karena omsetnya, revenue-nya sampai di 9 triliun ya. Artinya ada sesuatu di balik harga gocap gitu nih. Ini aneh nih. Dan dari beberapa diskusi yang saya baca, ini CPRO ini memang agak-agak agak lain gitu ya. Sahamnya banyak yang kejebak, banyak yang nyungsep gitu ya, karena ini pergerakannya kadang anomali gitu, kadang naik tiba-tiba diturunin lagi, balik lagi ke gocap gitu. Nah, ini akan menarik kalau kita ngelihat tadi dari hasil audit report yang muncul ya. Nah, ini secara rekap gitu ya, bahwa di Q4-nya atau total setahun ini laba CPRO ini growth 7%-an ya. Total laba bersihnya itu di 401 miliaran, naik 7,2% dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, cuma yang jadi masalah adalah per kuartal dibanding Q3 ini turun ya. Jadi dari sini ke sini turun, tapi dari year on year naik. Nah, nanti respon pasarnya ini kayak gimana nih? Nah, ini menarik ya. Beda dengan respon ketika momentum laporan keuangan LPPF kemarin keluar ya, dari Q3 ke Q4 nya turun, dari perbandingan tahun ke tahun juga turun, walhasil pergerakannya harganya di respon secara negatif, harganya turun. Nah, ini CPRO nih minggu Jumat kemarin masih di 52, apakah di April ini tanggal 1 nanti ini bakal agak gerak nggak nih ya? Kenapa? Karena tadi dapat 4 jempol ya, pendapatannya naik, hutang turun, ekuitas naik. Nah, apakah momentum positif itu juga akan mempengaruhi pergerakan si CPRO besok ya? Siapa tahu nih dari 52 bangkit menjauhi batas full auction gitu ya, full call auction yang kalau harganya di 50 bisa kena skema full auction. Nah, ini yang akan kita bahas ya terkait dengan si CPRO. Nah, secara sekilas ini teman-teman adalah revenue perbandingan dari 22 ke 2023 ya. Di 2022 omsetnya di 8 triliun, ini naik jadi 9 triliun. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan
habis Pilpres ini ada program makan gratis nih dari Prabowo, Pak Roro dan Gibran ini selama 5 tahun ke depan. Ini bakal ada dampaknya nggak ya ke kinerja si saham CPRO atau ke omsetnya, bisa nembus ke 10 triliun nggak nih? Kenapa? Karena produk dari CPRO itu salah satunya adalah makanan olahan gitu ya, makanan olahan yang berbasis perikanan gitu ya, terutama udang gitu. Nah, ini yang menarik ya, siapa saham yang nanti secara core bisnisnya kecipratan dari program makan gratis ini selama 5 tahun ke depan nih ya. Oke, jadi temanya adalah CPRO revenue-nya nembus di 9 triliun tapi harganya cuma gocap. Nah, ini tanda tanya besar ya, kenapa bisa seperti itu, dan apa yang menyebabkan saham si CPRO ini masih tertahan di gocap ini. Nah, ini juga yang jadi tanda tanya, jadi PR untuk dipelajari. CPRO ini ada beberapa segmen, nanti teman-teman bisa lihat segmen utamanya ya, dari pendapatannya ada dari bisnis pakannya, ada produk makanan, ada pembibitan, ini benur dan lain-lain. Nah, yang produk makanan ini masih kecil ini ya, masih 1,2 triliun. Produk pakan ini adalah core bisnisnya, pakan untuk pembibitan udang gitu ya. Nah, nanti di produk olahan ini apakah ini bakal bisa naik nih, karena ada program makan gratis 5 tahun ke depan. Logikanya sih harusnya kecipratan ya, karena produk olahan si CP Prima ini ada yang berbasis di mana ya, Kendal atau apa, baru ekspansi bikin pabrik pengolahan makanan baru berbasis seafood ya. Nah, itu kayaknya untuk mensupport gizi yang bagus, mungkin bakso ikan ataupun yang berbau-bau ikan ini harus disosialisasikan. Nah, ini akan jadi tanda tanya ya gitu. Jadi pertanyaannya yang pertama tadi, revenue-nya 9 triliun tapi harga masih dikocap. Yang kedua, apakah nanti ada peluang ya dari program makan gratis ini. Yang ketiga, ini kenapa nih, ada apa nih, kenapa harganya tertahan di gocap gitu ya. Nah, ini pertanyaan besarnya, laba besar tapi saham CPRO tidur di gocap dari beberapa waktu lalu ya, dari 2-3 tahun ini harganya di 50-an, bisa tiba-tiba naik kalau ada sentimen positif, kemudian diturunkan lagi ya, balik lagi ke gocap. Ini yang harus diwaspadai nih kalau teman-teman mau dikit-dikit masuk ataupun beli sahamnya CPRO ya. Kita lihat dari kinerja ini sampai Q2 ya, karena di Stockbit ini belum nongol Q4-nya, jadi saya baru update sampai Q2 saja. Revenue-nya naik nih dari level 888 sampai terakhir tadi di auditnya 9 triliun ya, audit Desember 31 Desember 2023. Nah, dari sisi revenue sebetulnya kalau kita lihat angka-angka ini berarti revenue-nya, pendapatan naik, laba juga naik ya. Jadi ada pertumbuhan gitu. Nah, berarti dari sisi revenue ini tidak ada masalah. Berarti masalahnya dari sisi neracanya kelihatannya ya, sehingga menyebabkan nih tertahan di gocap. Ada apa itu ya. Nah, untuk isu yang terkait CPRO, teman-teman harus fokus ke sini, ke yang namanya restrukturisasi hutang gitu ya, karena CPRO ini sejarah-sejarahnya adalah berasal dari akuisisi PT Dipasena. Dipasena itu adalah perusahaan tambak paling besar di zamannya Orde Baru dulu, kemudian kena krispon dan tender,
ya diakuisisi oleh apa tuh BPPN atau apalah gitu ya, dilelang, yang menangnya adalah si CPRO gitu. Ujung-ujungnya CPRO yang menang. Dan restrukturisasi utang ini nanti ada hubungannya dengan masalah warisan yang tadinya berasal dari pola kerjasama dengan para petambak ya. Ada yang namanya apa namanya inti rakyat gitulah ya. Nah, jadi untuk mengamati CPRO kita juga harus fokus kepada aspek hutangnya yang lagi di proses restrukturisasi gitu. Apakah ada peluang jika restrukturisasinya nanti kelar, ini harganya akan terbang ataukah bagaimana gitu ya. Ini adalah pertanyaan lanjutannya. Oke, level labanya ada di sekitar 400 miliar ya di 2023 ini. Nah ini karena ini dari sisi pertumbuhan revenue menarik, jadi kayaknya ini layak untuk jadi target nabung saham, tapi mungkin jangkanya agak panjang gitu ya, lebih dari setahun, 2 tahun, atau 3 tahun sampai nanti hutangnya si CPRO ini kelar gitu. Nah ini pertanyaan buat besok hari, dengan revenue 9 triliun, apakah besok harganya bakal agak naik atau meroket atau gimana ya. Kenapa? Karena dari kinerja tahun ke tahunnya ini tumbuh 7,2%, hutangnya juga turun, ekuitas naik. Jadi harusnya sih sentimen positif ya. Nah ini dia, ini adalah isu yang menjadi apa ya, isu utama di saham CPRO ini, yaitu terkait adanya penerbitan obligasi, kemudian juga transformasi bisnis untuk mengatasi permasalahan dari sejak zaman di Pasena ini ya. Dari 2027 ketika pertama kali mengakuisisi, merevitalisasi pertambakannya, kemudian pola kerjasamanya, dulu modelnya adalah PKS inti plasma, kemudian dirubah, tetapi sempat terserang ini, ada serangan virus, sehingga permasalahan keuangannya antara CPRO dengan petambak ini lumayan juga gitu ya, yang menyebabkan ini nih, ada terbit restrukturisasi utang gitu ya. Di 2016-2007 pola inti plasma kerjasamanya itu diakhiri dan diganti dengan pola kerjasama yang baru gitu ya. Nah ini juga menjadi win-win solution, dan akhirnya di 2021-2022 pola yang baru itu kayaknya sih udah lumayan lebih bagus, lebih baik dibandingkan dengan pola inti plasma yang dulu gitu ya. Ini adalah apa namanya, yang terkait dengan restrukturasi hutang. Nanti teman-teman bisa lihat kisah-kisah awal muasal apa namanya, perusahaan udang itu dari di Pasena sampai bisa diambil oleh si CPRO. Nah ini udah lama sebetulnya berdirinya, 1980, jadi udah punya jam terbang yang lumayan sebetulnya ya. Makanya nggak heran nih omsetnya udah nyentuh di 9 triliun. Kenapa? Karena untuk produk olahan gitu ya, yang udah jadi, bukan dari pakan gitu, produk makanan ini juga pasarnya nggak cuma domestik tapi juga ekspor. Sempet ekspor dulu di Pasena, itu adalah pengekspor udang terbesar ya. Nah sekarang ini apakah masih terbesar atau enggak, si CPRO masih tanda tanya ya, saya belum dapat ekspor info lagi. Nah ini adalah kinerja di 2003, pendapatannya naik ya, meskipun dari laba brutonya ini berapa, 1,6 masih tetap ya, karena mungkin dari beban biayanya juga ikut naik dari 6,5 ke 7,3.
Kemudian dari sisi laba kita langsung aja ke bawah, ini dari 373 naik jadi 401. Nah, ini yang jadi tanda tanya, apakah besok faktor kenaikan laba ini akan membawa sentimen positif kepada pergerakan harganya ya. Yang kedua, kenapa CPRO ini menarik? Karena ini teman-teman, CPRO ini merupakan afiliasi dengan Charun Pokhan Group gitu ya. Jadi dia punya nginduk ke si siapa tuh yang dari Thailand gitu ya, masih satu grup dengan pengusaha bidang agro dari Jara, siapa ya namanya, lupa. Yang penting ini nih, di 2023 ini restrukturasi hutang banyak dibilang on the track. Kenapa? Karena di 2023 terjadi pelunasan hutang untuk Trans A ya, yang tadinya jatuh temponya sampai 2025 tapi bisa dilunasi 2 tahun lebih cepat di 2023. Kenapa? Karena ya inilah kinerja dari sisi rugi labanya agak bagus, cash flow-nya bagus, sehingga perusahaan bisa membayar utangnya lebih cepat. Nah, ini sejarah dan profil singkat ya. Visi misinya sih ya bisa dicarilah di annual report ataupun laporan keuangan ya. Model usahanya juga seperti ini dulu ya. Ada, ini nggak jelas ya. Agak kurang gede nih. Ada pertambakan, ada pembenihan, ada pengolahan produk jadi dan lain-lainnya. Jadi skemanya sekarang si peternak-peternak itu punya kebebasan untuk menjual hasil tambaknya gitu ya. Jadi CPRO cuma fokus ke jualan pakan dan benih udangnya, dijual ke peternak atau petambak gitu ya. Nanti petambak panen, nah dia bisa jual balik ke perusahaan, kira-kira seperti itu. Nah, oh ini nih Jiara Fanon ya. Jadi si CPRO ini mayoritas dimiliki oleh Jiara Fanon family, sama pemiliknya dengan si Charun Pokhan gitu ya. Jadi mereka punya sinergi di branding produk, yaitu di Fiesta Seafood gitu ya. Keunggulannya si CPRO jadi bisa pakai merek Fiesta untuk produk olahan seafoodnya. Nah, ini yang lain-lain sih ada anak perusahaan segala macam lah, bisa dieksplor ya. Yang penting di sini dia punya support dari grup induknya Jiara Fanon yang memang fokus di bidang agroindustri, baik dari pakan, peternakan, unggas gitu ya, dan perikanan. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Nah, ini dia integrated business, ada feed, fry, food, and probiotic production. Jadi nggak cuma main di pakan saja, tapi dia punya produk, ada makanan, ada Fiesta, Champs, Seafooda, kemudian makanan binatang kesayangan, ini juga produk baru nih buat makanan kucing, makanan anjing, makanan burung. Ini juga satu lini bisnis yang lumayan gitu ya. Kemudian ini probiotik untuk pembibitannya. Kemudian yang ini apa nih, makanan buat pembenihan udang ya. Jadi beberapa lini bisnisnya nanti di laporan keuangan ada 4 kategori nih kalau nggak salah ya, untuk pakan, produk makanan, benur, dan lain-lain. Oke, ini udah. Nah, pengalamannya kalau kita lihat nih ya, karena dia udah berdiri dari 1980, udah 40 tahun pengalaman ya, dan juga ya jam terbangnya udah oke nih. Harusnya sih ini wonderful company nih kalau tidak ada masalah dengan
hutang warisan dari si Dipasena itu gitu ya. Nah, yang paling menarik adalah restrukturisasinya udah on the track. Kenapa? Karena Trans A, yaitu hutang obligasinya yang Trans A ini sudah dilunasi, jadi tinggal Trans B nya saja nih ya. Kalau itu hutangnya udah lunas, kemudian MCB convertible bondnya juga sudah lunas, kayak ini harganya bisa lepas dari kutukan harga gocap gitu ya. Ini model usahanya. Aduh, ini nggak kebaca nih. Ini nanti kita update lagi ya. Nah, ini adalah sejarahnya teman-teman ya. Jadi sejarahnya CPRO itu, ini adalah bekas PT Dipasena. Dipasena ini punyanya grup Nur Salim atau siapalah gitu ya. Grup konglomerat zaman jadul gitu ya. Cuma jadi masalahnya adalah ketika terjebak kredit macet gitu ya. Dari kredit macet, kenapa? Karena dulu si petambaknya dapat kredit dari bank, satu grup bank afiliasi, kemudian macet, dan itu dijadikan jaminan oleh bank bank si afiliasi juga, akhirnya masuk ke BPPN itu. Intinya sih seperti itulah, sehingga si Dipasenanya harus dilego. Nah, ini adalah bisnis model baru dari CPRO untuk solusi konflik dengan para petambak ya, karena dulu pola kerjasama inti rakyat kurang banyak menimbulkan beban gitu, sehingga yang baru bisnis modelnya adalah CPRO lebih fokus kepada jualan pakan gitu ya. Model bisnis lama nih bermasalah. Di masa lalu perusahaan memberikan modal kepada petambak plasma dalam bentuk utang, piutang, mulai dari penjualan tambak. Jadi ini modelnya Dipasena yang diteruskan oleh CPRO. Nah, ini nih. Penjualan tambak udang, pakan udang, benur, obat, dan bahan kimia, listrik. Jadi si peternaknya karena nggak punya modal ya, dikasih modal tapi beruntuk utang gitu ya. Ternyata usahanya gagal, utangnya jadi kredit macet. Bahkan CPR juga melakukan revitalisasi tambak hingga menanggung semua operasional tambak juga. Nah, di sini nih CPRO melakukan revitalisasi tambak dan biayanya dia tanggung. Tahu sendiri orang Indonesia mah ya, kagak ada. Kalau dibantuin malah makin keenakan gitu. Jadi harus di manage service, harus di outsourcing. Dengan model bisnis seperti itu, cost yang ditanggung perusahaan sangat besar. Belum lagi jika terjadi gagal panen akibat virus. Nah, langsung semua petambak tidak ada yang bisa membayar utang ke CPRO. Dan itu menjadi piutang macet. Nah, ini intinya kenapa timbul hutang yang besar yang ditanggung oleh CPRO. Dan CPRO tidak ada cash flow untuk bayar utang obligasi yang berujung pada gagal bayar. Nah, sehingga pada satu waktu dulu itu ya, utang obligasi yang diterbitkan oleh CPRO ini gagal bayar, dan itu direstrukturisasi, diperpanjang lah masa jatuh temponya dengan tingkat bunga dan sebagainya yang tentu saja pasti jadi lebih gede. Hingga akhirnya karena dirasakan model bisnis tersebut tidak sustainable buat perusahaan, pada 17 Oktober 2016 CPRO dan Plasma telah setuju untuk mengakhiri skema perjanjian kerjasama kemitraan usaha perikanan dengan pola tambak inti rakyat atau TIR, dan Plasma akan menjalankan skema operasi budidaya mandiri. Nah, jadi setelah pola PIR tambak inti rakyat itu gagal, akhirnya diusulkan skema operasi baru budidaya mandiri. Kalau mandiri ya resiko ditanggung petambak sendiri gitu ya.
tidak ada subsidi modal lagi, kayak gitulah. Akibat perubahan ini, CPRO telah mencadangkan seluruh piutang plasma. Nah, ini yang jadi beban warisan sampai mengakibatkan saham CPRO itu tertahan di gocap, karena pemilik CPRO itu ada yang menggadaikan sahamnya gitu ya, menggadaikan sahamnya untuk proses restrukturisasi tersebut. Dengan skema bisnis baru ini, CPRO langsung berubah menjadi perusahaan Peak and Shovel. Nah, ini nih, ini intinya di sini nih ya. Dan ini ternyata ada progres yang bagus gitu ya. Secara keuangan udah mulai bagus, hutangnya dari tahun ke tahun mulai menurun, dari revenue juga ada stabilitas dan pertumbuhan. Dan efeknya adalah laporan keuangan perusahaan langsung membaik. Di Q1 2001 laba meningkat drastis dari rugi menjadi laba 2,1 triliun. Kok bisa? Nah, jadi ini adalah inti cerita ya, kenapa CPRO ini ada penyakit bawaan, ada warisan hutang piutang, karena membawa beban dari masalah inti plasma dari zaman Dipasena dulu menjadi dirubah menjadi budidaya mandiri. Kunciannya di sini nih. Jadi dengan skema yang sekarang, budidaya mandiri ini lebih menguntungkan buat perusahaan tentunya ya. Bebannya tidak ditanggung. Artinya kalau budidaya mandiri itu peternaknya gagal, ya udah peternaknya yang nanggung gitu. Kalau dia untung ya dia juga yang untung. Kenapa? Karena CPRO cuma nampung aja hasil dari panenan si peternak itu. Petambak juga bebas ngejual kemana, nggak mesti harus ke perusahaan. Intinya mungkin seperti itu ya. Nah, backbone bisnisnya atau core bisnis dari CPRO masih di aquaculture feed, masih di urusan pakan, bisnis aquaculture gitu ya. Ini persentase di apa namanya untuk 2021, kalau ini masih yang lama ya. Untuk udang sekian persen, food product masih 16, kemudian pet food 16. Nah, ini dipakan untuk aquaculture 65%. Mayoritas di sini dipakan buat budidaya perikanan. Nah, jadi ini teman-teman ada 1 2 3 4 5 ya. Ada bisnisnya terkait dengan pengolahan udang beku, ada juga segmen penjualan pakan untuk ternak udang, kemudian ada pembibitan, ini obat-obatannya. Nah, yang baru adalah segmen dari makanan untuk hewan kesayangan ya, ada burung, ada anjing, ada kucing untuk dijadikan makanan instan gitu ya buat hewan. Nah, ini juga menarik nih buat cat lover, buat yang sekarang lagi demen miara kucing gitu ya, kucing jalanan. Kalau tiap pagi kucing-kucing udah antri di pinggir jalan karena nunggu yang ngasih makan. Nah, ini nih peluang dari pet food ini ya. Oke, ini sejarah singkat tadi udah kita ekspor ya. Berdiri tahun sekian, 2007 akuisisi Dipasena. Nah, ini restrukturisasinya di 2016-2007. Nah, Dipasena ini dulu masuk ke perusahaan pengelola aset. Kenapa? Karena ada masalah dari kredit macetnya ya. Oke. Nah, sehingga kredit macet di Dipasena ini masuk ke BPPN, Badan Penyihatan Perbankan atau apalah ya. Kredit macetnya segini, akhirnya masuk ke tadi PPA, dilelang, yang menang adalah ini ya, CP Prima dengan konsorsium Neptune. Nah, sampai akhirnya ketiga konsorsium ini dibeli lagi oleh CPRO.
Sebelum memiliki Dipasena, CP Prima telah menjadi salah satu pemain bisnis udang global di pasar aquaculture. Dengan memiliki Dipasena, maka posisi CP Prima pasarnya makin bagus. Gitu. Oke, lanjut lagi. Bisnis transformasinya to free market model ya. Ini apa nih maksudnya ya? Jadi ada, aduh kagak kebaca ini. Pakan udang, pembibitan, kemudian ini tambak udang terpadu. Oh iya ya, ini adalah pabrik pakan udangnya, kemudian ini ada probiotiknya ya kalau nggak salah, atau pembibitan ya. Ini pakan, ini benurnya dilempar ke tambak udang terpadu yang dikelola oleh para petani, para petambak, kemudian panennya masuk ke pengolahan, nanti ada yang diekspor, ada yang masuk ke apa nih, produk rumah tangga domestik dan lain-lain. Intinya sih seperti itu. PKS inti plasma dari Dipasena diakhiri dan diganti dengan modal baru dengan ternak mandiri tadi. Nah ini juga udah tadi ya, problematika PKS inti plasma yang dulu. Ini adalah cikal bakal timbulnya utang CPRO ya. Dulu ada, oh ini nih grupnya Samsul Nur Salim ya, yaitu konglomerat yang menguasai Dipasena gitu ya, dan banknya bank apa ya, Bank Bumidaya tuh apa ya namanya ya, intinya gara-gara Bank BDNI. Awal CPRO terjerat utang. Nah, dulu bisnis udang adalah bisnis ekspor sehingga bisnis yang seksi, yaitu bisa mendatangkan devisa. Nah, sehingga akuisisi Dipasena ini membawa serta konflik dengan para petambak plasma gitu ya. Kenapa? Karena dulu skemanya adalah petambak plasma itu dikasih utang gitu. Ketika mereka gagal, utangnya ada. Tinggal utang. Nah, utang itulah yang menjadi beban si CPRO. Begitu. Ini 4,8 triliun ya. Menurut Robert Samsul tidak mengungkapkan piutang petambak BDNI sebesar 4, triliun yang sebenarnya dijamin Dipasena. Dan ini jadi di bank BDNI ini nggak didisclose bahwa mereka punya kredit macet kepada petambak. Nah ini yang membuat BDNI-nya kolaps. Saat perjanjian ditandatangani, dia tidak mengungkapkan fakta material bahwa PT DCD adalah penjamin petambak-petambak Dipasena. DCD itu Dipasena Citra Dermaja milik Samsul Nur Salim. Nah, ini dari sini prosesnya ya, dibeli oleh Aruna Wijaya Sakti, anak dari CP Prima. Nah, ini samalah, udah ya. Bisnis model, nah ini baru nih, ini kelihatan ya. Jadi bisnis model yang baru, model usaha CP Prima yang baru itu integrated aquaculture, ada tambak udang, pengolahan udang, kemudian pasar bebasnya ya di pabrik pakan, kemudian penetasan. Nah ini ada penjualan ke eksternal dari sini ya. Jadi untuk pabrik pakan dijual ke petambak udang, hasilnya diolah ya. Ini juga benur udangnya juga disuplai dari CPRO. Nah ini kalau udah ngelihat kayak gini nih enak nih. Jadi end to end dari mulai benihnya, pakannya sampai hasil akhir panenan udang, nah ini dikuasai oleh CPRO semua gitu ya. Nah jadi ada 3 yang pokok gitu ya, yang utama.
dari si CPRO ini, usaha pakan, usaha makanan, dan pembibitan. Usaha pakan ini pakannya macam-macam nih, untuk produk perikanan terutama ya, untuk udang, pembibitan tambak udang, perikanan, kemudian makanan kesayangan, dan obat-obatan prebiotiknya. Usaha makanan ini ada Fiesta Seafood dan Fiesta yang berbau udang-udangan. Pembibitan ada pembibitan benur dan perikanan juga nih mulai ya. Di 2024 ini CPRO juga mulai ekspansi dengan mendirikan pabrik pengolahan udang atau ikan ya, udang kayaknya, kalau nggak salah di Kendal ya. Ini juga bakal menjadi sesuatu yang positif untuk kinerja 2024-nya. Nah, ini produknya nih ya, yang tadi dikaitkan dengan program makan gratis di pemenang Pilpres kemarin. Masa sih dari produk olahannya nih Fiesta kagak ada yang pakai kan gitu ya. Nah, ini produk seafood segar dan olahan yang menggunakan bahan terbaik berasal dari ikan, udang, dan cumi gitu. Dengan brandingnya adalah Fiesta Seafood, Seafoodo, dan Frost. Nah, mudah-mudahan sih dari produk makanan ini ya, ini ada yang terserap kepada program makan gratis buat seluruh anak sekolah. Nah, ini Fiesta Seafood, Seafoodo, dan Frost. Saya sendiri belum pernah nyoba sih. Besok kita jalan-jalan lah ke mall, kita cari produk-produk Fiesta Seafoodnya nih, enak kagak gitu ya. Nah, dari produk-produk yang dihasilkan ini, cuma ini belum sektor yang, masih sektor yang kedua tadi ya, masih 1,7 triliun omset dari food bisnis ini, masih kalah dari pakan bukan unggas, pakan udang ya. Transformasi utang selain dari Trans A, Trans B, juga ada ini teman-temannya, ada MCB, Mandatory Convertible Bond. Nah, ini juga yang menjadi penyebab dari saham si CPRO itu tertahan di 50-an gitu ya. Nah, ini bisa diekspor, dicari definisinya apa. Mandatory Convertible Bond ini bedanya dengan hutang yang obligasi yang biasa itu seperti apa. Nah, ini adalah yang kabar baik nih ya. Progres restrukturisasi hutang. PT Central Proteina Prima melunasi hutang Trans A pada tanggal 15 Desember. Melunasi Trans A atau Senior Facility Agreement hasil restrukturisasi obligasi di tahun 2001, di mana hutang itu akan jatuh tempo di 2025. Jadi dia 2 tahun lebih cepat. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa kinerja dan restrukturasi hutangnya ataupun perubahan model bisnisnya mendatangkan hasil yang positif sebetulnya ya. Harusnya sih seperti itu. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman lihat di rugi laba di neracanya untuk 2023 ini udah mulai turun nih, dari 756 miliar menjadi tinggal 186 miliar aja nih. Trans B itu cuma 247 miliar ya. Kalau kita lihat di 2022 CPRO bisa membayar senilai 450 miliar nih. Harusnya ya di 2024 ini angka segini juga bisa dia bayar gitu ya. Jadi nanti hutangnya kemungkinan akan lebih
ringan lagi gitu ya. Di 2024 ini mungkin akan lebih banyak yang bisa dilunasi jika kinerjanya meningkat lagi. Nah, itu secara sekilas kalau terkait dengan company lagi, profil perusahaannya ya. Kalau yang lainnya sih mungkin teman-teman bisa langsung explore di ini nih, di laporan keuangan per 31 Desember ya. Bisa diekspor langsung. Kalau dilihat dari angka-angka di neraca rugi laba sih mungkin hanya sisi utang aja nih yang jadi PR terbesar si CPRO itu ya. Kalau dari neraca sini, dari sisi kas ini stabil di 74, piutang juga sama gitu ya, di 700 600. Kemudian persediaan 1,4 juga stabil. Dari sisi aset juga ada kenaikan gitu. Total aset naik 6,8 triliun. Nah, jadi kalau dari sisi aset ada pertambahan aset. Kita lihat dari sisi utang nih teman-teman ya. Hutang bank jangka pendek ini naik ya. Ini mungkin karena dia mencari alternatif pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih bagus lah ya. Agak naik nih dari total 19 ke 2,2. Saya belum sempat ekspor detailnya teman-teman, jadi kita lihat untuk jangka pendek memang nggak terlalu signifikan, tapi untuk yang jangka panjang dari 1,6 ini turun jadi 1,2 ya. Utang pihak relasi ini sama, yang turun di mana ya? Bagian jangka panjang utang bank ini. Nah, ini dia di pinjaman jangka panjang ini nih, yang tadi Trans A Trans B dia masuknya di sini. Turun dari 756 menjadi tinggal setengahnya ya. 259. Untuk modal juga ada peningkatan nih, 3,1 naik menjadi 3,4. Nah, jadi itu yang membuat tanda tanya apakah dengan kinerja yang positif besok harga sahamnya juga akan ikut naik gitu. Ini rugi labanya 9 triliun, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Beban pokok juga naik, laba usahanya masih di level 1,6 ya, nggak terlalu naik signifikan nih. Laba usaha segini turun, tapi dari total laba tahun berjalan naik dari 373 miliar naik menjadi 401 miliar. Nah, kemungkinan nanti kalau hutang piutang di beban keuangan ini mungkin lebih turun lagi ya di 2024 ini. Dan ini udah turun dari 241 ke 214. Dampak dari hutang yang mulai turun. Karena Trans A itu dibayarnya di Desember 2023, jadi belum terlalu signifikan nih beban keuangan turunnya ya. Kita lihat lagi laba per saham naik dari 6,3 menjadi 6,7. Jadi kalau dia bagi dividen cuma 6 perak. Nah, mungkin gara-gara dividennya kekecilan makanya dia belum bisa bagi dividen kali ya. Kita lihat cash flow. Cash flow dari operasi juga bagus, positif ya. 579 di 2023 juga positif cash flow-nya 569. Kemudian ini ya, yang diperoleh dari aktivitas corporate, bedanya apa ya? Arus kas net, oh ini net.
arus kas netonya di 300 miliaran. Kemudian kita lihat dari investasi, ini ada pembelian aset tetap 100 miliar. Dari pendanaan, nah ini nih, pembayaran untuk piutang jangka panjang kisarannya di 300 sampai 400 ya. Jadi kemampuan perusahaan untuk membayar utang itu kelihatannya di level 300 atau 400 miliar ya. Penerimaan dari utang bank jangka pendek. Selain bayar utang, dia juga menerima utang baru. Oke, kas setara kas. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di web CPRO nya kalau di Stockbit ataupun di yang lain belum nongol ya. Tapi ini lumayan nih, udah tahu duluan, kita bisa memprediksi besok kira-kira bakal kayak apa nih. Ini kita mau lihat apa ya? Kita lihat tentang utang usaha. Utang usaha sih normal ya, yang jadi masalah di utang jangka panjang. Nah ini dia, utang jangka panjang, utang bank jangka panjang, utang bank jangka panjang. Ini ada utang baru dari BRI. Oh, entitas anak. Oh, ini dari anak perusahaan. Kita lihat, nah di sini teman-teman ya, di Trans A nya udah lunas, tinggal Trans B 247. Ini apa nih, dikurangi, ini adalah porsi yang di current liabilities ya. Bagian pinjam jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Pinjaman jangka panjang, oh ini ada pinjaman jangka panjang baru ya. Nah ini dia nih, 143 tadi yang di cash flow ada penerimaan dari pendanaan, mungkin ini ya, ada utang baru nih. Oke, yang Trans B itu kalau nggak salah Trans B itu sampai 2000, kapan ya, 2000, sebentar, nah ini dia nih, Trans B sampai 2026, atau ini Trans A ya, ini Trans A 25. Oh ini dia nih, Trans B. Ya pokoknya tinggal yang Trans B teman-teman ya, yang masih harus dicicil nih sampai 2026. Yang Trans A yang sampai 2025 ini udah dilunasin, dipercepat. Nah tinggal ini 2023, ini mudah-mudahan sisanya segini, 125 lagi, cicilannya adalah 25 juta yang harus di apa namanya ya, outstanding ya. Fasilitas Trans B sebesar 25 juta dolar merupakan dana baru yang diberikan kepada BOR, Blue Ocean Resource ya, dimana dia harus membayar seluruh fasilitas itu pada 31 Maret. Jadi jatuh temponya di 2026. Ada nggak di sini? Pinjaman Jakana ini detailnya, ini sih udah lunas, yang ini udah. Fasilitas Trans B untuk periode sejak ini, ini kagak ngerti lah ini ya, detail-detailnya. Kita cuma fokus aja tadi teman-teman kepada ini nih,
kepada kinerja yang perolehan revenue-nya di Q4 ini 9 triliun, kemudian juga ke pergerakan sahamnya besok apakah bakal gerak lagi bangkit dari 52 ya, dengan ada informasi tadi revenue-nya di 401 miliar naik 7,2%. Dari sisi utang Trans A-nya bisa dilunasi dipercepat, kemudian apa tadi ya di sini tuh mana tadi, nah ini nih ya, ada yang komen yang menginfokan Khairuddin nih, kesimpulan dari annual report ini adalah pendapatan naik, laba bersih naik, equity naik, kemudian juga liabilitas turun. Nah ada bad news-nya. Bad news-nya adalah cash flow dari operasional lebih kecil dari bersih, cash flow ditambah kas lebih kecil dari utang. Ya inilah masih program restrukturisasi gitu ya. Saldo laba masih minus tapi year on year turun. Nah itu saya nggak tahu nih yang bad news-nya ini. Cuma kita fokus aja ke sini untuk besok, bagaimana prediksinya, apakah naik atau turun ya. Dan ini sekaligus juga jadi apa namanya, bukan tebak-tebakan, jadi pertanyaan, apakah kalau ada momentum audit report nongol, kalau isunya positif, apakah sentimen ke harga sahamnya juga ikut positif? Karena waktu LPPF kemarin saya agak ke ini ya, agak kecelek. Kenapa dari Q3 yang equity minus menjadi positif? Saya kira itu adalah sentimen positif juga, menjadi momentum agar si harga sahamnya bisa naik. Ternyata investor itu nggak ngelihat cuma satu sisi aja ya, semua bisa dijadikan alasan, yaitu misalkan ini seperti pertumbuhan revenue di Q3 misalkan 94, ini turun ya, ini juga bisa menyebabkan harga sahamnya jadi turun karena mereka melihatnya adalah tidak melihat keseluruhan gitu di LPPF gitu ya. Apalagi LPPF itu secara total dibanding tahun lalu juga turun. Nah untuk CPRO ini meskipun Q4 nya turun tapi secara year on year nya ini kan naik nih. Nah nanti responnya bakal kayak apa? Jadi tadi ada 4 jempol, revenue naik, apa tadi ya, hutang turun, equity naik. Nah itu harusnya sih logikanya harga sahamnya juga bakal naik nih, agak-agak melejit dari 52 ini. Apakah akan seperti itu? Nah, kita tunggu esok hari ya. Oke, itu aja kabar ulasan si CPRO. Tinggal fokus ke ini aja teman-teman nih, dari resume di stream Stockbit ini ya, dengan 4 jempol, meskipun ada yang bad news-nya, kita akan saksikan besok kemana nih harga akan naik. Mudah-mudahan sih bener nih ya, momentum yang mempengaruhi pergerakan harga saham dipengaruhi oleh ya angka-angka ini ya, sehingga para investor punya optimisme bahwa nih, oh ya CPRO udah ada perbaikan kinerjanya. Oke, demikian, udah malam, kita siap-siap itikaf. Ngalong itikafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.